maju bersama, damaikan Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, rukun di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, rukun di tengah kita. Rukun di tengah kita. Saya dari baca-baca berita mencoba untuk melakukan penelitian kualitatif dengan studi literatur. Nggak cuma mau bilang kalau ke kantor pakai bajunya yang agak Iya, rapi karena ya? saya kebetulan studi kualitatif ini di perpustakaan, jadi lupa belum pulang. Lupa nyetrika juga ya. Nah, ibu kelihatan lapar tadi. Tapi ini harus tahu loh, berita yang satu ini semuanya tahu. Iya, yang lagi Makin rame. melebar, ya kan ya. Efek Sambo. Orang-orang sekarang sangat familiar dengan nama Sambo, Brigadir J, Brigadir E. karena termasuk ini mempertaruhkan marwah Korps Bayangkara. Nah, gara-gara kasus ini Bu, banyak isu yang beredar kemana-mana, liar sekarang. Yes, semakin terbuka ya. Pada akhirnya yang terkena kasus ini, yang terseret juga semakin banyak. Nah, tapi Mungkin kan kita juga butuh apa ya, informasi yang juga benar juga kan Yes, untuk melihat mungkin ini secara dengan baik. kita bisa lihat tayangan video berikut ini. Pemirsa, Korps Bayangkara menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir ini. Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada awal Juli 2022 menampar keras wajah institusi Polri karena melibatkan banyak oknum polisi. Ironisnya kasus itu direkayasa oleh oknum Jenderal Bintang 2. Setidaknya ada 83 orang diperiksa karena diduga menghalang-halangi kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Bahkan ada 6 perwira tinggi sekelas jenderal yang terlibat, termasuk Irjen Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga sebagai otak pembunuhan. Selain Irjen Verdi Sambo, Polri juga telah menetapkan tersangka lain diantaranya Barada Richard Eliezer Pudihang alias Barada E, Brigadir Kepala Riki Rizal alias Bribka RR, dan seorang sipil bernama Kuat Ma'ruf alias KM. Bahkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga belakangan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Pasalnya disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Gerak cepat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap kasus ini secara transparan dan apa adanya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Diharapkan bisa menyelamatkan marwah Korps Bayangkara. Inilah momen yang tepat bagi Polri untuk segera membenahi diri bertepatan dengan Hari Juang Polri tanggal 21 Agustus 2022. Bertepatan dengan Hari Juang Polri. Benar. Ya semoga ini nanti jadi momentum lah. Semoga nanti semakin terbuka, akhirnya kita semakin tahu nih seperti apa. Mungkin untuk informasi lebih detailnya, informasi yang lebih valid, termasuk Kita juga undang untuk ya, Bu. Kita melihat nanti bagaimana cara berpikirnya ya, supaya tahu, kita langsung aja undang untuk hadir di studio CTV di Hukum di Tengah Kita. Kami mengundang Bapak Erik Reginald Tahalele selaku Ketua Pengurus Daerah 13 Keluarga Besar Putra Putri Polri. Kami persilahkan Bapak. Dan juga Profesor Dr. Sajijono SHM, Guru Besar Universitas Bayangkara Surabaya. Siap, Erik. Malam, Rob. Terima kasih.
Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak Ini Elina. Sadiono apa Sadiono? Sajiono. Sajiono, Ya. ternyata saya salah semua. Mohon maaf Bapak ya. Ini terima kasih telah meluangkan waktunya hadir ke CTV, Hukum di Tengah Kita. Ini beritanya lagi rame sekali Bapak ya. Yang tadinya mungkin orang dewasa yang tahu, sekarang sampai anak-anak tuh tahu. Karena beritanya mencuat, bisa dibilang Bisa media sudah benar-benar kemana-mana. nge-blow up ya. Untuk kasus ini benar-benar pengennya dituntaskan sampai selesai, bahwa ada juga ini pesan dari Pak Jokowi ya, kalau bisa ini dikawal sampai tuntas, termasuk juga usaha keluarga. Kita mungkin mulai dari Bapak Erik di sini ya Pak ya. Kalau Pak Erik ngelihatnya gimana nih Pak, kasus ini jadi semakin mencuat, ini bisa dibilang kerja keras keluarga, bantuan media juga. Jadi yang pertama, kalau tadi disampaikan judulnya adalah efek daripada Sambo selaku keluarga besar, memang ini sangat berdampak sekali. Perjuangan yang begitu panjang menata institusi yang diberikan kepercayaan oleh negara, pada akhirnya itu boleh dikatakan ya tercoreng dengan situasi dan kondisi ini. Tetapi pada kesempatan ini yang pertama saya ingin sampaikan dulu rasa duka yang mendalam kepada keluarga almarhum Joshua. Terlepas daripada segala kasusnya, tapi saya pikir ini adalah sebuah insiden yang semestinya tidak perlu terjadi. Ya. Kalau berbicara kasus pembunuhan berencana 340, saya pikir sudah seringlah kita dengar pembunuhan berencana itu. Ya. Bahkan mungkin biasa kok, sudah biasa. Tetapi ini kan menjadi luar biasa karena dilakukan oleh oknum yang semestinya menjadi pilar. Betul. Yang Yang mengayomi, menjaga ya Pak ya. masyarakat, tapi Betul. justru itu terjadi di dalam rumah kita sendiri dan kita yang melakukan ini, sehingga jujur saja kami sangat terpukul dengan kejadian ini. Semoga ini bisa segera terbuka karena masyarakat mengharap jawaban yang pasti. Ya, betul. Benar, Pak. Sampai semua pihak menyoroti ini. Tadi bahkan keluar di medsos ada Rembo segala macam. Ya inilah kondisi yang tidak bisa ditutupi kan, era Ya. saat ini semua serba terbuka. Ya. IT begitu cepat, hari ini terjadi Informasi di sini. cepat sekali, Informasi cepat sekali. Belum tentu benar bahkan Pak, kadang ada yang hoax. Mungkin lebih banyak tidak benarnya yang sering kita lihat, tapi kita harus bisa menerima kenyataan bahwa realita hari ini terjadi, dan berkat dukungan, berkat apa ya, keinginan dorongan keras dari pihak keluarga dan dorongan medsos juga, Yes. sehingga proses ini bisa segera terbuka, Mudah-mudahan. Terima kasih kepada JTV yang sudah mengundang kami, karena kami secara organisasi memang menjadi apa ya, sebuah dilema di dalam internal kita. Bahkan ibarat mobil saya itu ada logo Polda Jatim besar sekali. Hari-hari ini saya kadang-kadang menjadi miris berjalan dengan logo itu. Betul. Tapi saya tidak bisa melepaskan itu, Prof. Iya. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga polisi. Jadi saya harus menerima kenyataan bahwa hari ini sedang ada musibah Ya. di dalam keluarga besar kami. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran nantinya ya. Ini pukulan yang saya pikir kencang sekali dan Kalau kita sadar, katanya orang Jawa ya, tidak ada satu musibah yang tidak ada hikmahnya. betul. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah besar bagi institusi kepolisian. Benar. Untuk kan keinginan masyarakat, kepercayaan yang begitu besar diberikan. Semoga betul-betul itu bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Yap. Bukan jangan terulang, tidak boleh terulang lagi. Sama sekali ya Pak. Betul. Sama sekali tidak boleh terulang lagi. Sehingga introspeksi ini harus dilakukan mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, betul. Semua harus melakukan introspeksi dari berbagai macam sudut. Mulai dari rekrutmen, apa segala macam sudah mulai harus dilakukan secara selektif.
Terutama masalah promosi jabatan pun itu sudah harus dilakukan secara selektif. Benar. Mungkin sebelum kita beralih ke Profesor Sarjiono, mungkin kita iklan dulu. Tapi ingin memberikan informasi bahwa penasehat ahli Kapolri, Profesor Dr. Hermawan Sulistyo MA, PhD APU, sudah kita undang melalui Zoom, tapi ternyata berhalangan karena ada panggilan dari Polri. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sudah mau bergabung ya Bu ya, cuma ada halangan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lagi di JTV Hukum di Tengah Kita masih membahas mengenai efek Sambo yang mempertaruhkan marwah Korps Bayangkara. Dan Bu Erina, hari ini kita juga kedatangan ini profesor yang cepat viral juga di Twitter nih, yang mengkritisi polisi karena ditilang ya pada saat itu. Tapi kalau kita wajib tahu nih ya, profesor ini adalah terakhir berpangkat Kombes Pol ya Pak ya, benar? Oke. Dan sekarang sebagai guru besar di Universitas Bayangkara sebagai akademisi. Melihat kasus ini seperti apa? Terima kasih Mbak Erina. Yang pernah menjadi bagian dari institusi kepolisian, saya kira tidak ada satu orang pun yang tidak merasa prihatin. Jadi semua akan merasa prihatin. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Ya, betul Pak. Ada suatu tragedi yang ini berada di luar dugaan para pimpinan Polri maupun semua anggota Polri. Kalau seandainya kejadian itu pada tataran yang berpangkat rendah, bintara ataupun tamtama, ini tidak menjadi suatu keadaan yang getarannya itu menjadi nasional. Bahkan mungkin dipantau dunia kita. Ya. Ini yang menjadi perhatian. Nah, namun demikian kembali tadi apa yang disampaikan Pak Erik, bahwa ini adalah sebagai pembelajaran kita. Ternyata suatu insiden itu tidak selamanya terjadi pada tingkat bawah. Betul. Tetapi karena insiden itu adalah merupakan hal yang tidak baik, dan ini terjadi pada tingkat atas, artinya yang berpangkat seorang irjen. Bagaimana kemudian tanggapan-tanggapan ataupun persepsi dari anggota yang ada di institusi Polri? Karena apa? Di dalam konteks kepemimpinan itu suri teladan itu menjadi suatu bagian dari pembentukan moralitas dari anggota. Kalau kemudian di tubuh Polri itu seorang pimpinannya sudah berbuat yang seperti itu, bagaimana kemudian di tingkat bawah? Tapi harapan saya, jangan ini menjadi hal yang pesimistis. Artinya karena pimpinannya ada yang bertindak seperti itu, bawahnya akan semakin rusak. Jangan seperti itu. Nah, pada kesempatan yang ada, yang terjadi ini, saya kira juga memang ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sehingga semua lapisan masyarakat, semua personil lembaga kepolisian akan bisa melihat bahwa terkait dengan marwah kepolisian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari personil di tingkat bawah, tetapi di atas pun juga lebih besar tanggung jawabnya. Nah, beranjak dari situlah kemudian bahwa kejadian yang ada ini, kalau menurut logika berpikir saya, manfaatnya bahwa semua akan berhati-hati di dalam melakukan suatu tindakan. Sebenarnya kalau kita petakan bahwa tindakan itu adalah dilakukan secara perorangan. Maka tadi dikatakan bahwa kasusnya yang namanya 340 KUHP itu kasus yang sederhana. Tinggal motifnya saja yang berbeda-beda, yang harus diungkap.
Tetapi mengapa ini menjadi luar biasa? Ya karena pelakunya itu adalah atasan. Itu yang bikin susah. Ya. Begitu Pak. Ya. Jadi seorang jenderal menembak seorang bintara. Kalau misalnya itu orang lain mungkin akan cepat untuk ditangani ya Pak ya. Nah ini persoalannya ada suatu hal yang memang ada dua pendekatan menurut saya. Satu sisi bahwa kasus ini adalah merupakan suatu pembunuhan yang di dalam konsep hukum sebagai delik biasa lah gitu kan begitu. Di mana dengan kejadian pembunuhan itu seorang Polri turun tangan untuk menangani tempat kejadian perkara itu. Okay. Nah, dalam konteks ini bahwa terjadi suatu pembunuhan, Polri datang di tempat TKP, tapi bukan mengolah TKP. Tetapi? Nah ini ada persoalan. Tetapi justru merusak TKP. Bisa dikatakan merekayasa, membantu atau seperti apa? Kalau itu nanti akan bicara kemudian itu ya, terkait dengan itu. Tetapi yang jelas TKP itu tidak bisa dilakukan olahan yang baik. Betul. Sehingga untuk menemukan siapa pelakunya itu didasarkan pada dari hasil olah TKP. Betul. Nah, di sini ada dua kepentingan. Satu sisi Polri adalah untuk mengolah TKP tidak bisa diolah dengan baik, tetapi di sisi lain ternyata pelakunya dari anggota Polri. Nah, gimana jadi itu? disinilah ada hal-hal yang bisa dikatakan sebagai benturan kepentingan begitu. Betul. Ini yang terseret banyak sekali loh Pak. 20, 30 kayak semakin hari semakin bertambah. 83 bahkan terakhir. Ya, tetapi di dalam konteks pembuktian terkait dengan perkara pidana itu di situ dalam suatu rangkaian peristiwa memiliki peran yang berbeda-beda. Ya, kalau itu misalnya masuk kategori pada tindak pidana penyertaan, di sini siapa berbuat apa itu harus dipetakan. Karena itu ancaman hukumannya tidak akan sama semua pembunuhan. Oke, baik. Ancaman tidak sama. Tapi kemungkinan akan terkena sanksi? Kemungkinan ada dua sanksi. Tidak semuanya pasti dipidana. Oke. Tidak baik. semuanya. Mungkin ada ya sanksi karena ini masih dari anggota Polri, mungkin dari sanksi disiplin maupun dari kode etik profesi Polri itu sendiri. Artinya semua orang akan mendapatkan hukuman sesuai apa yang dikerjakannya Pak ya? Kalau kita konsisten harusnya sesuai peran dan fungsi. Ya. Sesuai peran dan fungsinya. Kita ke Pak Erik nih. Pak, sebenarnya kalau Kadif Propam itu seperti apa Pak jabatannya? Jadi begini, Kadif Propam itu adalah sebuah jabatan yang boleh dikatakan di sebuah institusi kepolisian itu adalah menjadi sebuah panutan dan secara internal itu bagian daripada penegak aturan untuk internal, itu utamanya adalah itu. Kalau mungkin masyarakat umum tahu di TNI ada provos itu. Nah, jadi provos itu kan dia lebih banyak melihat tentang hal-hal yang menyangkut pelanggaran dilakukan di internal institusinya. Itu paling utama itu. Jadi sebenarnya dia seharusnya malah itu menjaga ya Pak. Yang kedua di samping itu Kadif Propam ini memang semestinya dia menjadi contoh panutan kepada yang lain. Nah, itu kan merupakan garda terdepan yang betul-betul sangat dihormati bisa dan dibilang jantungnya disegani itu loh. Jantung kebenaran langkah prajurit Polri itu kan sebenarnya dilihat daripada bagaimana pemimpinnya yang saat ini dipimpin oleh Pak Ferdi Sambo kemarin yang mantan dipimpin oleh beliau. Nah, itu memang yang menjadi sebuah catatan Mbak, bahwa sehingga menjadi besar ini karena dilakukan oleh orang yang semestinya dia menjadi panutan, malah itu yang terjadi. Ini jabatan yang sangat terhormat menurut saya. Kadif Propam itu jabatan yang mungkin kalau secara pribadi anggota polisi, banyak orang yang angan-angan kepingin jadi Kadif Propam. karena disegani ya Pak ya pasti. Ya karena dia mempunyai peran yang cukup elegan secara institusi sehingga dipercaya oleh pimpinan. Mungkin karena saling percaya itu sehingga over kepercayaan yang diberikan, manusia kan punya batasan juga. Mungkin pada akhirnya out of control kelihatannya secara individu itu terjadi.
Tapi jabatan ini kalau tadi dikatakan bagaimana, saya melihat adalah jabatan yang penting di tubuh institusi Polri. Itu sangat-sangat kita harapkan menjadi garda terdepan untuk menjadi panutan yang hari ini tercoreng. Mudah-mudahan tadi kita sepakat bahwa kejadian ini akan kita ambil hikmah besar di balik ini agar bisa betul-betul, dan akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita, kepolisian ini, di dalam keluarga kita, ada hal-hal yang mungkin sempat kita lengah. Ya. Sempat kita lengah. Sehingga memang menjadi tanda tanya seorang jenderal bintang 2 hilaf, boleh dikatakan, saya katakan hilaf, karena semestinya tingkat emosional pangkat itu mempengaruhi seseorang. Harusnya Pak ya menurut. Kalau secara pribadi saya mungkin itu karena orang daerah, juga anak pejabat, polisi, marah-marah. Tapi begitu saya punya pangkat tertentu, jabatan tertentu, semestinya semua itu lebih cool. Karena kita tidak boleh lah marah-marah itu, karena orang marah itu kan selalu tidak terkontrol. Betul. Nah, tapi pada hari ini kejadian ini terjadi, ini realita yang kita lihat bahwa beliau lepas kontrol. Harusnya harapannya sebagai kalau ada hal yang salah, semestinya kan tidak harus sampai seperti itu. Oke. Ada banyak hal ya Prof ya, bisa dilakukan. Tidak setuju ya sudah, dia dipanggil, dihukum, dipecat, bahkan bila perlu dipecat. Artinya yang dilakukan sesuai aturan ya Pak ya? Sesuai aturan. Oke. Gitu. Tidak sampai Sehingga seperti ini. Kami memang dari keluarga besar kami terpukul dengan kejadian ini, tapi kami juga berharap bahwa proses hukum ini harus dilaksanakan dengan baik. Oke, baik. Kami ada satu yang harapan kami bahwa tolong betul-betul kita perhatikan bahwa kasus ini fokus pada ini. Kelihatan saat ini kan melebar kemana-mana. Ya, ya. Kan begitu kejadiannya. Isunya sampai kemana-mana. Kami berharap fokus dulu ini sampai kita temukan betul masalah ini. Sekarang kan tahu-tahu Kapolda harus dicopot, Kapolri harus dicopot. Kita benahi dulu ini nanti, kita lihat dulu proses mungkin ini. Bisa jadi memang pada akhirnya harus membuka banyak hal mungkin Pak. Ya tapi nanti kita harus fokus dulu. Paling tidak satu dulu selesai gitu yang ya saya Pak takutkan ini malah ada orang yang bermain seakan-akan membiaskan persoalan ini melebar kemana-mana. Yang pada akhirnya kepentingannya ya Pak ya. Persoalan utamanya menjadi kabur. Benar. Baik. Menjadi kabur. Jadi kita fokus saja selesaikan ini dulu. Tentunya kita penasaran nih pasal 340 kan yang nantinya akan disangsikan. Nanti kita lihat apakah kalau komentar dari Bapak Profesor seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama di tengah kita. Di sini. Ditetapkan tersangka gimana Mas? Pandangan masyarakat terkait citra polisi sendiri Mas? Ya menurut saya pandangan masyarakat terkait citra polisi pasca ditetapkan tersangka ini menurun Mas. Menurun ya? Iya. Menurun ya? Ya. Itu alasannya gimana Mas? Alasannya karena masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan polisi. Sebabnya kasus seperti itu kan dianggap mudah sama polisi sebenarnya. Seperti kasus pada umumnya. Namun kenapa ini kok bisa lama? Karena ada permainan di dalamnya menurut saya. Gitu ya. Ya. Nah ini gimana Mas? Cara meraih kembali kepercayaan publik terhadap polisi sendiri nih Mas? Ya, menurut Mas gimana? Polisi harus bisa menyelesaikan kasus ini dengan transparan. Setelah itu kedepannya jangan sampai ada seperti ini lagi. Saya menilai saat ini polisi lagi membangun kepercayaan kepada masyarakat. Pandangan saya di televisi hasil survei 78%. Pada waktu itu citra polisi baik di mata masyarakat, tapi dengan adanya kasus ini itu turun menjadi 28%. Menurut Mas untuk polisi kembali meraih kepercayaan publiknya seperti apa Mas? Ya, selesaikan kasus itu. Kalau menurut saya pribadi, saya masih masih untuk citra polisi sendiri pasca penetapan tersangka
Dan dari awal kejadian itu, saya melihatnya dari kejadian awal, Mas. Ketika kejadian awal udah kayak diduga merekayasa gitu, saya udah mulai, kepercayaan saya ke polisi udah mulai menurun, Mas. Meskipun sudah ditetapkan tersangka. Kalau menurut Mas untuk mengembalikan citra Polri lagi untuk seperti sejak kala, Mas, seperti apa? Untuk mengembalikan citra polisi, menurut saya ketika ada laporan masuk ke polisi dari tingkat Polsek, Polres, bisa dilakukan dengan cepat lah. Seperti itu. Baik, kita telah saksikan banyak pendapat masyarakat yang mengikuti berita ini dari awal sampai hari ini. Dan ketika kita mau simpulkan, sebenarnya hampir semuanya kepercayaan menurun, tapi mereka akan percaya lagi ketika kasus ini selesai. Harus selesai, harus ketemu dulu motifnya, siapa pelakunya, kenapa. Itu kan biar lega satu sama lain jadi tahu. Kita mungkin ke Profesor Sajiono dulu nih di sini. Pak, kan nantinya pasalnya yang dikenakan adalah 340. Kalau untuk seorang jenderal sendiri, apakah maksimal bisa dikenakan pasalnya sampai maksimal seperti hukuman mati atau seumur hidup atau seperti apa? Jadi begini, Mbak Irana, terkait dengan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP itu sebenarnya delik biasa. Terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi ini, tentunya kita langkah awalnya kan mengkonstruksikan secara hukum. Siapa korbannya, siapa pelakunya, siapa saksinya, apa buktinya, itu yang harus dipenuhi dulu. Sehingga proses hukum terhadap peristiwa yang terjadi setelah diketemukan pelakunya, tetapkan tersangka dan seterusnya, ini segera diajukan ke jaksa dan persidangan. Disinilah kemudian akan ada kepastian hukum yang dapat dinilai bahwa benar-benar sementara ini yang ditetapkan sebagai tersangka itu sebagai pelakunya. Itu sebenarnya. Nah, timbulnya rumor di masyarakat yang hingga mengakibatkan masyarakat itu turun kepercayaan terhadap anggota Polri karena dari proses penanganan awal saja sebenarnya. Proses penanganan awal, di mana penanganan awal itu ada suatu teknis kepolisian yang tidak dilakukan secara konsisten. Tadi saya katakan ya dalam analisa saya awal yaitu tidak adanya suatu olah TKP yang benar. Datang tapi malah merusak TKP ini misalnya seperti itu. Nah, dari situlah kemudian dengan telah dijatuhinya hukuman bagi pelaku, maka di sini isu-isu yang berkembang ini saya berharap jangan ada muatan politisnya ya. Saya berharap jangan ada muatan politisnya itu, Pak, ini karena yang paling diwanti-wanti. Ini adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan yang kebetulan sebagai anggota Polri dan memiliki kedudukan pangkat yang tinggi itu, tetapi kemudian merembet atau berkembang. Yang perkembangan ini ya dari penilaian masyarakat gitu. Dari penilaian masyarakat sehingga terbawa semua akan meyakini terjadinya suatu perkembangan yang ada ini. Ini yang saya berharap jangan sampai kemudian ini ada muatan-muatan politis yang akhirnya ada yang Kapolri harus turun dan lain sebagainya. Itu kan merupakan suatu pendapat di luar dari konteks perkara ini. Ya, karena apapun yang dilakukan oleh si pelaku itu bukan tanggung jawab yang lain. Ya, gitu loh. Dan saya Prof, ketika ini dilakukan oleh orang yang harusnya menjaga, yang tidak, artinya dia harus mengolah TKP dengan baik dan sebagainya, orang yang harus mengungkap, apakah ini akan memberatkan nantinya? Sebenarnya begini, kalau kita pahami terhadap suatu fakta-fakta yang telah muncul baik melalui media maupun kemudian yang hasil dari penyelidikan, baik itu Komnas HAM yang disampaikan oleh media, ini sebenarnya terkait dengan siapa yang diminta datang untuk melakukan suatu merubah keadaan, ini kan ada pada kedudukan di bawah dari yang sekarang dikatakan sebagai pelakunya. Nah, dalam konteks suatu rangkaian perbuatan pidana, ini ada pasal 51. Maka tadi saya katakan di awalnya, apakah kemudian akan menjadi berat orang yang mendapat perintah untuk melakukan sesuatu? Nah, ini ada pasal yang 51 itu yang bisa meringankan karena di bawah perintah.
sekalipun ya di dalam internal Polri itu ada kode etik profesi itu, ketika diperintah oleh pimpinan, kemudian pemerintah itu melawan hukum, itu bisa menolak. Tapi mungkinkah saat itu akan menolak? Jadi artinya yang sekarang berjumlah 83 itu, tadi saya ditanyakan Mbak Erina bahwa tidak menutup kemungkinan dari 83 itu tidak dijatuhi hukuman pidana semuanya. Kan ya, gitu. Hanya beberapa sesuai dengan saja, apa yang dilakukan. Ya. Pak, kalau untuk motif sendiri sebenarnya apakah memang sudah terungkap atau belum? Ini simpang siurnya betul, banyak sekali, Pak. Ya. Jadi motifnya itu sebenarnya kan dari awal sudah berubah-ubah. Ya. Jadi berganti-ganti. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan motif itu kan mens rea, jadi niat batin dari si pelaku. Maka sebenarnya yang tahu motifnya itu pelaku itu sendiri sebenarnya. Betul. Yang lain cuma mengira-ngira ya Pak pada akhirnya. Kemudian penyidik bagaimana untuk mengetahui mens reanya? Dilihat dari suatu fakta dalam perbuatan konkretnya. Misalnya, ini direncanakan. Mungkin dilihat dari karena CCTV-nya rusak sebelumnya. Ya. Nah itu tadi artinya ada langkah-langkah itu yang kemudian masuk ke 340-nya kan itu. Nah dari sinilah sebenarnya kalau kita hanya berbicara tentang motif terkait dengan pembunuhan saja, 340-nya saja, ini sudah jelas sebenarnya. Sudah terang, jadi tidak membingungkan lagi. Yes. Maka penyidik ini sekarang sudah saya mendengar informasi bahwa untuk Baradae sudah akan diajukan ke kejaksaan, berkasnya sudah selesai. Oke, baik, kita beralih ke Pak Erik. Kalau Pak Erik ada yang ingin tambahkan Pak mengenai motif mungkin? Jadi begini ya, saya mendukung disampaikan Prof. Tapi daripada kita berandai-andai, sebenarnya kita hormati, menjunjung tinggi supremasi hukumnya. Kita bisa tahu secara pasti kejadian ini setelah memang sudah menjadi sebuah putusan. Walaupun kita sudah dengar bahwa siapa yang melakukan dan bagaimana, motif itu kan yang nanti bisa ditemukan pada saat nanti sudah betul-betul ada putusan hukum. Sehingga kita bisa tahu persis. Kalau kita bertanya, tadi saya di depan saya sudah katakan bahwa sesuatu hal yang menjadi tanda tanya, seorang jenderal, seorang pemimpin yang begitu tinggi, mempunyai posisi yang sangat baik, sangat terhormat, bisa melakukan hal yang di luar kemampuan nalar manusia biasa, menurut saya itu adalah faktor X yang saya sendiri tidak berani menduga. Tapi yang jelas saya berpikir bahwa harus diungkap secara jujur, berarti ada sesuatu di balik itu. Yang disembunyikan masih sampai sekarang, Pak. Selaku manusia, itu nalarnya jadi hilang karena kalau cuman ibarat saya ketemu Prof di jalan, lupa bahwa, Prof, terus saya lupa, terus saya mengatakan kalimat yang salah, Prof marah, atau Prof dilakukan tidak enak, Prof marah, atau saya marah. Saya pikir ada batasannya. Yes, oke. Tapi ini sudah saya pikir sesuatu kejadian yang di luar nalar, berarti ada tanda kutip di balik itu, sesuatu yang saya tidak berani untuk melakukan asumsi-asumsi yang kita salah. Lihat nanti, kita Pak, lihat nantilah proses hukum, keputusan akhirnya bagaimana. Pasti akan terungkap. Yes, mudah-mudahan ya. Karena harapannya memang harus terungkap supaya kita juga sebagai masyarakat ngerasa tenang. Benar. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama di tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa sudah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting. Ada Bapak Abdul Malik sebagai pengamat hukum. Boleh kita sapa dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Abdul Malik. Selamat malam Mbak, Mas. Baik, Bapak boleh kasih bisa dibilang, oke. Mungkin kita bisa bertanya dengan Bapak Abdul Malik. Melihat kasus Sambo ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya lihat ini, saya baru mendengar itu katanya Mas Erik ya. Itu benar itu. Nah, karena faktor seorang bintang 2 ini motifnya apa kok sampai dia
melakukan yang begitu kan gitu istilahnya, sampai melakukan yang kiranya yang tidak masuk akal, nanti ada motif-motif tersendiri. Nah, memang semua ini kita ini sebagai orang yang tahu hukum, kan gitu kan, ya jangan terprovokasi dengan opini-opini yang ada di luar. Seharusnya kalau ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, ya kita ini kan istilahnya kan jangan semua itu berkomentar. Biarlah semua itu polisi itu berjalan. Kalau enggak benar, enggak lurus, baru dikomentari. Ini polisi sudah berjalan, sudah bagus, sudah ada tersangkanya. Tinggal kita nanti melihat proses persidangannya bagaimana. Jadi kalau proses persidangannya itu sudah berjalan, disitulah nanti kita itu fakta hukum itu akan dengan sendirinya keluar fakta hukum itu. Sebab akibatnya bagaimana. Kalau semua tergiring oleh opini, ini kasihan institusi kepolisian. Kasihan. Jadi kami minta ya istilahnya itu khususnya ya namanya teman-teman media kan gitu kan. Ya mencari berita itu kan senang-senang aja. Tapi jangan sampai berita itu yang tidak imbang. Kalau berita itu imbang itu lebih ari. Tapi saya senang sekali nih pendapat dari Prof ya. Pendapat dari Mas Erik itu ya tunggulah ada apa ini. Saya sendiri aneh nih. Ini mungkin seorang jenderal. Motifnya ini mungkin mangkel gitu. Ada apa? Kan orang-orang ini kan enggak tahu yang di luar itu. Taunya dia itu pengacaranya gini enggak tahu. Sebabnya bagaimana enggak tahu. Nah itu saja. Opini diciptakan. Dari opini sudah diciptakan. Ya kita ini harus menjaga marwah institusi kepolisian. Satu orang sudah diproses, sudah tunggu aja. Ditunggu sampai P21, sampai sidang, ya dimonitor. Baik, Bapak Abdul Malik, kalau bisa dikatakan ini juga sebuah kewajaran kalau masyarakat pada akhirnya resah karena yang menjadi pelaku sendiri ada di tubuh Korps Bayangkara. Tapi kalau untuk Bapak sendiri melihat efeknya adanya kasus ini bagi institusi kepolisian di Jawa Timur terutama Pak, seperti apa? Ya kalau di Jawa Timur aman-aman saja. Kalau di hukum pidana itu Mbak, itu person to person. Barang siapa, tidak ada hubungannya di Polda Jatim, Jawa Timur aman. Apa yang dipermasalahkan? Gitu loh. Kalau proses itu ada di orang yang ada di Jakarta Selatan, ya itu urusannya pribadi masing-masing. Kok dibawa ke Jawa Timur? Apa Jawa Timur kondusif, aman. Tidak ada apa-apa. Kalau masalah kepercayaan Pak seperti apa? Ya, kalau kepercayaan ini kan, ya masyarakat kepercayaan ini kan merupakan satu koreksi ya, satu pengingat kan istilahnya. Ini kan karena yang permasalahan ini kan karena orang jenderal kan, gitu kan. Orang jenderal dibesar-besarkan kan itu istilahnya. Padahal perkara-perkara kasus-kasus yang besar tuh banyak, mafia tanah itu masih banyak. Jadi dengan adanya peristiwa ini, kami minta nanti kepada pihak kepolisian, ya ongkitlah yang kiranya yang besar-besar. Perkara ini kan perkara kecil Mbak, pembunuhan apa. Kalau yang menyangkut masalah mafia tanah, itu yang perlu diungkap itu. Mungkin terlihatnya mungkin kecil ya Pak ya, cuman karena yang ini yang melakukan adalah seorang jenderal menjadi berita yang besar Pak. Akhirnya mungkin jadi... Iya. Dibesar-besarkan, tapi saya setuju sekali. Oke, terima kasih. Di persidangannya lah, di persidangan. Baik, terima kasih Bapak Abdul Malik untuk malam hari ini telah meluangkan waktunya bergabung bersama dengan kita. Hati-hati di jalan Bapak. Kita kembali lagi ke Bapak Profesor di sini. Pak, berita terakhir yang kita sempat ramai juga mendengar ini tentang bandar judi. Bahkan sekarang ada istilahnya nih. Ada polisi baik dan versus konsorsium 303. Gimana nih Pak, kongsi, partner, pasal perjudian? Yang namanya opini itu kan boleh-boleh saja. Opini itu boleh-boleh saja. Sebenarnya terkait dengan bandar judi dan lain sebagainya itu kan sudah berbeda dengan konteks pembunuhan kan. Ya. Jadi rumor itu berkembangnya udah artinya tanpa arah sekarang. Siapa yang mau beropini seolah-olah bisa-bisa saja. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa
kita harus kembali kepada konstruksi hukumnya. Yes. Ke pembunuhan itu. Masalah kemudian akan ada pembenahan di tubuh Polri, itu kemudian, tetapi pokok perkaranya sekarang ini dituntaskan dulu. Yang fokusnya yang meninggal ini dulu gitu ya Pak ya? Seperti jadi sekarang ini tadi. persoalannya adalah Brigadir Joshua mati tertembak. Kemudian dicari siapa pelakunya. Sekarang yang diduga sebagai pelaku sudah dilakukan penahanan. Kemudian merambat, ada yang turut serta membantu dan sebagainya. Yes. Itu adalah rangkaian peristiwa pembunuhan berencana. Nah, perjudian tidak ada relevansinya sebenarnya. Mungkin jadi lebih disorot aja Pak ya? Ya, ini adalah sorotan publik di mana memang di tubuh Polri ataukah bahkan di institusi lain pun ya, itu dalam konteks seperti itu akan ada. Tetapi bukan berarti kemudian akan merembet keluar dari perkara pokoknya. Itu yang saya maksudkan Mbak Eriana. Jadi yang saya bilang Prof, bahwa saya sangat takut Mbak, dalam pengertian takut tanda kutip itu, ada orang-orang yang ikut memainkan opini ini sehingga pada akhirnya kasus utamanya itu menjadi kabur. Dilupakan. Bahkan terlupakan. Jadi sama sekali tidak relevan dan tidak nyambung kalau kita bicara 303 dengan 340. Itu ndak masuk sama sekali. Tapi mungkin Pak Erik, Prof, jadi ini kan bukan tiba-tiba muncul opini menjadi liar ini, karena memang kasus ini tuh dari awal ceritanya berubah-berubah gitu loh. Itu mungkin yang juga dan masyarakat menjadi kritis. Kritis itu Pak. Makanya dengan kesempatan ini kita sampaikan bahwa mohon maaf kepada masyarakat, ayo kita fokus dulu, kita serahkan kepada pihak kepolisian, kita tunggu hasilnya. Toh masyarakat dengan kondisi yang ada saat ini sudah bisa melihat arah keputusan itu nanti kemana. Ya. Nah, begitu arah keputusannya tidak benar, masyarakat pasti akan tahu, akan terlihat sekali. Oleh sebab itu kita fokus saja. Tadi kan Prof sampaikan 340 ini kan ada pembunuhan, kita akan lihat siapa pelakunya, perencanaannya bagaimana, siapa saja yang terlibat. Itu dulu kita fokus ke situ. Okay. Nah, nanti kalau kita lari ke 303, nanti saya melihat pembahasannya malah 303, siapa saja, jaringannya mana saja. Gitu, iya. Akhirnya pembunuhan itu menjadi kabur, malah keluarga Joshua almarhum yang mereka tunggu malah nggak ketemu. Malah kita kejar orang lain. Kalaupun hari ini institusi Polri sedang melakukan upaya penangkapan dan segala macam berkaitan dengan 303, ya karena memang keinginan masyarakat. Ya dilakukan, tapi yang harus kita perhatikan, biarlah itu institusi kepolisian melakukan tugasnya memberantas 303, tapi jangan melupakan kasus ini juga harus diselesaikan secara tuntas. Nanti kita akan bahas lagi Pak ya di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Efek Sambo mempertaruhkan marwah Korps Bayangkara. Tentunya ini menjadi kasus besar yang pada akhirnya masyarakat mulai berpikir seorang jenderal bisa melakukan hal itu, jangan-jangan institusi kepolisian yang lainnya di bawah-bawah itu juga bisa melakukan hal yang sama, cuman tidak di blow up. Itu ketakutannya masyarakat Pak, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan enggak lah. Iya. Mudah-mudahan enggak lah. Karena kita harapannya kalau ngeliat polisi itu ngerasa tenang, ya kan, terayomi, bisa curhat lagi. Karena sebenarnya kan begini loh, kejadian ini kan bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Bisa melakukan hal semacam ini bisa manusiawi lah Pak ya. Bisa. Pada saat dia emosi, pada saat dia terusik, karena dia bisa melakukan pada siapa saja. Dan ini saya pikir bersifat individu, bukan institusi. Ya. Cuman dia terjadi di dalam institusi Polri, hanya itu dan saja. Jabatannya tinggi Pak, dan itu yang jabatannya membuat tinggi. Nah mungkin sebagai masyarakat Prof, gimana ini Prof kalau melihat seperti ini? Jadi saya mengulas tentang pertaruhan marwah dulu ya, Bayangkara ini. Mengapa kemudian kok ini ada suatu pertaruhan? Pada satu sisi bahwa Bayangkara ini sebagai penegak hukum, di mana dalam konteks memberantas kejahatan. Nah, kemudian
yang harus menegakkan hukum itu melakukan suatu tindakan sesuai fungsinya, kewenangannya. Tapi kemudian yang harus ditindak itu adalah bagian dari lembaga kepolisian sendiri. Ya. Karena itu sebagai personil kepolisian. Disinilah letak pertaruhannya. Bisakah di dalam penegakan hukum itu objektif? Nah, ini pertanyaannya begitu. harapannya Pak. Saya berdoa mudah-mudahan di dalam penanganan kasus ini, karena menjadi kasus yang terangkat secara nasional, disinilah pertaruhannya bahwa penyidik di dalam menegakkan hukum itu harus jujur. Baik, baik. Dari kejujuran itulah nanti ternyata bisa terungkap dan tervonis, itulah pelakunya. Nah, marwah kan, pertaruhannya marwah tadi akan otomatis akan terangkat. Akan kita lihat nanti. Tapi bisa kembali, bisa juga turun ya Pak, lihat hasil ini berarti. Sepanjang di dalam penegakan hukum itu tidak konsisten dan tidak mendasarkan pada suatu fakta yang sebenarnya, tadi dikatakan oleh Mbak Erina bahwa adanya suatu keadaan-keadaan yang berubah-ubah, gitu kan. Nah, di sini harusnya ini dibatasi. Oke. Jadi hal yang sifatnya melebar itu harus kita kerucutkan. Ini langkah konkret yang harus ditampakkan. Baik, kalau dari Pak Erik harapannya nih Pak. Jadi kalau saya begini, yang perlu kita ingat juga bahwa tadi kan saya sampaikan bisa terjadi pada siapa saja dan siapa saja bisa melakukan hal ini kan. Nah, ada satu hal yang mungkin terlupakan dengan berbagai hoaks yang terjadi, berbagai fenomena yang ada saat ini. Saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kalau saya berada pada posisi mereka, yang saya pikirkan hari ini adalah anak saya bagaimana. Nah, itu Pak. Benar itu. Semestinya kita juga berpikir bahwa anak-anaknya dia itu bagaimana. Mungkin sebagian orang tidak akan terpikir itu. Ya terserah, itu bapaknya. Ya, tapi kan mereka masih punya masa depan yang panjang. Iya, saya pernah menjadi pejabat publik, saya pernah menjadi DPR di Surabaya. Pada saat ada masalah di DPR, anak saya di sekolah sempat ditanya sama gurunya. Pada saat itu. Apalagi anak zaman sekarang Pak, tahu informasi ini cepat. Padahal bisa saat saling. itu belum jauh. Lah, saya saat ini sebenarnya berharap masyarakat juga harus fair melihat bahwa secara hukum dia harus kita luruskan. Tapi institusi juga harus bertanggung jawab. Tapi juga kita melihat dampak-dampak sosial bagi keluarganya. Ya. Terus dengan beredarnya berbagai macam, sekarang ada skema 303 dan lain-lain. Saya pikir bahwa itu yang membuat kita menjadi bias yang tidak jelas, yang justru merusak esensi persoalan utamanya. Baik, intinya saya berharap ada keinginan kita untuk persoalan ini menjadi sebuah tadi kita sampaikan di depan. Ada hikmah besar untuk berbenah kita ke dalam. Intinya masyarakat, media boleh mengawal Pak ya, tapi jangan sampai mengaburkan beritanya. Tapi jangan menjas lebih dulu. Kita melihat seakan-akan apapun juga bahwa masukan-masukan masyarakat harus kita terima. Baik. Tapi jangan mengambil kesimpulan lebih dulu. Kita gunakan sebagai dasar untuk membenahi kepolisian ke depan. Yes, harapannya seperti itu. Profesor, terima kasih. Pak Erik juga terima kasih banyak ya. Untuk pemirsa juga terima kasih banyak sudah mengikuti kita selama 1 jam di Hukum di Tengah Kita. Saya Rina Koto. Saya Pulung Siswantara. Pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah sekelompok polisi bajingan di negeri Sara yang terkait dengan bisnis narkoba, terlibat perseteruan dengan para mafia yang akhirnya mati semua. Bukan polisi dan mafianya saja yang mati, juga keluarganya, anak dan istri. Kisah ini mungkin kisah sehari-hari
akan terjadi di zaman yang seperti ini. Zaman kekacauan, zaman dimana tak bisa lagi